kadang sekarang persoalan tentang perempuan itu kan tidak serta-merta bahwa mereka tidak punya akses pendidikan, tetapi mungkin bagaimana kemudian akses dari Oke, kita masih bareng dengan obrolan Bu Witri, panggilannya Witri ya, jangan Fitri ya, kebanyakan pada salah Bu Fitri, pada Witri pakai W, karena beliau rajin banget sholat witir teman-teman semua ya. Amin. Saya masih penasaran dengan nama lembaganya, Pengarus Utamaan Gender dan Hak Anak. Sebetulnya apakah bangsa Indonesia ini masih bermasalah dengan gender, Bu Witri? Bukankah perempuan di Indonesia ini sudah begitu dihargai ya? Mungkin Bu Witri masih bisa cerita tentang hal itu? Iya, sebetulnya sekarang pun kalau kita bicara tentang pengarus utamaan itu kan sudah tertuang lama ya di Inpres ataupun PUG, itu sudah ada di hampir semua lembaga gitu, pengarus utamaan gender, termasuk di perguruan tinggi. Di perguruan di sini pun kita juga sudah fokus pada bagaimana isu ini diangkat, dan sosial media akhir-akhir ini kan juga mengangkat isu yang kurang lebih sama. Nah, itu tentu saja sekarang isunya juga tidak hanya pengarus utamaan, tetapi kemudian berkembang misalnya menjadi GETSI ya, gender equality and social inclusion gitu. Termasuk di situ adalah disabilitas misalnya, terus kemudian hak-hak anak mungkin yang selama ini melekat pada perempuan begitu. Jadi karena wacananya sudah demikian berkembang begitu ya, kemudian mungkin lembaga ini memfokuskan pada gender dan hak anak gitu ya. Karena kan yang persoalan inklusivitas yang lain sudah ada nih kita di lembaga-lembaga lain ya. Betul. Misalnya kalau bicara kesetaraan itu kan tidak serta-merta tentang bagaimana perempuan punya akses gitu ya, tetapi bagaimana mereka penguatan yang diperlukan menjadi seorang perempuan itu seperti apa gitu. Misalnya kadang sekarang persoalan tentang perempuan itu kan tidak serta-merta bahwa mereka tidak punya akses pendidikan, tetapi mungkin bagaimana kemudian akses dari keberterimaan perempuan di wilayah publik ini tidak kemudian membuat mereka menjadi misalnya mendapatkan beban yang lain, misalnya double burden dan seterusnya gitu, atau multi burden dan lain-lain, karena kemudian sistem patriarki itu belum betul-betul hilang, baru di permukaan gitu. Kayaknya adil padahal tidak. Gitu loh. Bias yang terjadi, dan itu yang kemudian selalu misalnya di di P2GH kita punya program annual program misalnya sekolah gender gitu. Itu kan itu misalnya dalam atau mungkin beberapa penguatan workshop misalnya kita kaitkan untuk dosen-dosen muda. Di situ pun sangat terangkum banyak persoalan yang ada di sekitar gitu loh ya, artinya terkait dengan bagaimana tidak hanya perempuan ya, laki-laki itu juga gitu ya. Jadi sekarang kalau bicara tentang gender kan gender gitu, dua-duanya laki-laki dan perempuan gitu. Ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan teman-teman terkait dengan sekolah gender nih. Sekolah gender itu kalau yang sekarang struktur programnya seperti apa tuh Bu Witri? Iya, sebetulnya lebih pada kita mengadakan semacam series workshop gitu ya untuk teman-teman mahasiswa khususnya yang tertarik pada isu ini tetapi nggak tahu harus belajar kemana karena di kurikulum tidak ada gitu. Walaupun sudah banyak yang mencantumkan karena, misalnya di sosiologi itu sosiologi agama ada sosiologi gender. Iya, tetapi kan khusus di beberapa mata kuliah yang related ya, yang terkait. Tetapi misalnya ada juga misalnya backgroundnya ekonomi atau misalnya backgroundnya saintek gitu ya, yang kemudian tetapi tertarik pada isu-isu ini. Jauh hubungannya. Kalau ekonomi masih bisa ya. Iya, ada juga yang terkait, dan itu juga
tahun ini tuh angkatan ke-10 kalau nggak salah Oh gitu. iya, Jadi udah 10 ya, tahun berarti setiap tahun atau bagaimana iya, programnya? kadang iya hampir tiap tahun. Jadi hanya seperti itu Iya, iya. Jadi modelnya. yang pada saat pelatihan itu juga Dan mungkin bisa kelihatan ya bahwa bias gender itu masih oh iya. saja Banyak. ada, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin orang sampai bosan ya. Iya. Apa sih ini gerakan orang-orang lain ya, bukan kita. Tapi memang nyatanya Iya. masih ada Iya. begitu. Misalnya di lingkungan, let's say misalnya pesantren gitu ya, di mana dan itu kan tidak mudah juga gitu lah, apa Patriarkinya khususnya kental, gitu keras loh sekali. misalnya, atau misalnya di lingkup di apa namanya, khususnya kalau isu lainnya tentu saja tentang penguatan apa ya kekerasan seksual Oh, gitu iya. loh di perguruan tinggi yang kemudian karena ini isu ini saling beririsan Iya. dan kita tidak bisa kerja sendiri tentu saja butuh PLT, butuh Iya, PLD, oke. butuh Sistem. yang terintegrasi dengan baik gitu. Gitu sih kira. Oke. Kalau tadi loh Mbak masih tentang sekolah gender, kok sampai 10 angkatan ini? Iya. Yang ngajar siapa? Kebetulan itu menjadi semacam program pengabdian teman-teman P2GH sih, termasuk semua menjadi tim pengajar, bahkan Ibu Prof Ruhaini, Prof Alim, Prof Emma itu, Prof Inaya itu juga menjadi tim pengajar Oke, gitu loh, oke. dan mereka apa namanya sangat konsen pada isu ini gitu. Sama seperti narasumber-narasumber kita sebelumnya, teman-teman, pusat-pusat yang ada di UIN Sunan Kalijaga ini pasti berjalan dalam dua kaki ya, penelitian di satu sisi atau kajian dan juga pengabdian. Nah, PLT ini dengan sekolah gendernya adalah pengabdiannya, tapi kiprahnya luar biasa di wilayah kebijakan ya, kajian, Ya, penelitian, lebih ke publikasi, sana. pasti juga ke sana ya. Karena di samping itu kita juga melakukan penelitian. Misalnya sekolah gender ini pun tidak hanya di UIN lagi. Kadang-kadang akhir-akhir ini kita bergerak ke beberapa kampus, Wow. misalnya sampai Palopo, Oh, misalnya jauh sekali. untuk Jadi untuk membuat sama hal yang sama yang di sama sana. di sana Oh. gitu loh, di UIN apa nama IAIN apa namanya Palopo ya, namanya ya apa? ada Palopo, ada Ponorogo misalnya, terus pernah juga di Lok Sumawe dan Oh, iya. hal-hal yang begitu untuk kemudian membuat berjejaring untuk Iya, dengan iya. semua PSGA. Ngomongin tentang jejaring nih Bu Witri, jejaringnya PSG waktu itu kan sangat luar biasa ya. Sampai sekarang juga masih Bu Witri? Iya, masih sih, maksudnya lebih kepada penguatan-penguatan yang ada. Terakhir berjejaring misalnya kalau dengan funding asing itu terakhir ya kita kerjasama dengan Oxford Uni itu ya, gitu loh, dan itu rangkaiannya hingga sekarang juga masih kita lakukan misalnya dalam bentuk apa namanya publikasi-publikasi Oh, iya, gitu loh yang sifatnya internasional. Oh gitu. Jadi kerjasama dengan Oxford ini dalam bentuk publikasi atau Iya, dalam penelitian? iya. Pertama itu modelnya penelitian dulu, kerjasama dengan kita PA-PA yang ada di Indonesia gitu, beberapa PA kita kemudian menulis bersama berdasarkan case study, kemudian ada book chapter gitu loh. Kemudian kita apa ya waktu itu kalau nggak salah ada bikin apanya mendata case law di seluruh di beberapa pengadilan di Indonesia. Nah kemudian kita bikin semacam apa namanya ya ada book chapter bersama dengan penulis bersama. Oh gitu. Hal-hal yang begitu gitu. Baik, yang di teman-teman lainnya. semua kita sudah dengarkan ya bahwa mungkin kita kalau berkembang itu ya nggak bisa dong kalau hanya dengan lembaga kita. Iya. Kita perlu berjejaring nih. Beliau tadi baru cerita jejaring dengan Oxford. Pasti nanti ada lagi nih jejaring dengan kementerian, dengan pihak-pihak lain yang akan kita simak setelah ini.